Baik, terima kasih. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi rancangan faktorial dalam RAKL. Rancangan 2 faktorial merupakan percobaan faktorial yang terdiri dari 2 faktor dengan RAKL berbagai rancangan dasar. Percobaan faktorial juga dapat diaplikasikan sebagai tahap seluruh unit percobaan secara berkelompok. Hal ini dilakukan jika unit percobaan yang dilakukan tidak homogen. Model linear aditif rancangan acak kelompok lengkap 2 faktor adalah YIJK sama dengan sigma tambah mu tambah AI tambah BI tambah AB IJ tambah PK tambah sigma I JK dengan 1 2 sampai A, J sama dengan 1 2 sampai B, K sama dengan 1 2 sampai R. Keterangannya, YIJK atau pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan kelompok ke K. Mu sama dengan rataan umum. AI sama dengan pengaruh utama faktor A taraf ke J. BI sama dengan pengaruh utama faktor B taraf ke J. AB IJ sama dengan pengaruh interaksi dari faktor A taraf ke I dan faktor B taraf ke J. Sedangkan BK sama dengan pengaruh kelompok ke K. Percobaan 2 faktor dalam RAKL, misalnya, jika ingin meneliti pengaruh 2 faktor A dan B pada suatu respon, istilah faktor dipakai dalam arti yang luas untuk menyatakan setiap hal yang mempengaruhi percobaan. Taraf suatu faktor didefinisikan sebagai nilai sesungguhnya yang digunakan dalam percobaan. Dalam hal ini, tidak hanya menentukan apakah kedua faktor berpengaruh pada respon saja, tetapi juga menentukan apakah terdapat interaksi yang berarti antara 2 faktor. Baik, dalam satu percobaan, kita ingin meneliti pengaruh waktu dan suhu pengeringan pada sejumlah bahan padat atau persen berat yang tertinggal pada terokraki dengan 3 taraf dari masing-masing kedua faktor dengan 2 kali ulangan. Dapat dilihat faktornya adalah suhu dan waktu yang mungkin berubah dari suatu usaha ke usaha yang lain sehingga terdapat 18 unit percobaan. Keuntungan percobaan faktorial dari percobaan tunggal. Yang pertama, percobaan faktorial lebih efektif dan efisien dalam waktu, bahan, alat, tenaga kerja, dan biaya dalam mencapai semua sasaran percobaan faktor tunggal sekaligus. Yang kedua, meningkatkan derajat ketelitian pengamatan terhadap pengaruh faktor perlakuan dalam percobaan. Yang ketiga, dalam percobaan faktorial akan diketahui pengaruh bersama atau interaksi terhadap data hasil percobaan. Target utama suatu percobaan faktorial adalah untuk mengetahui pengaruh interaksi, karena hasil pengamatan dan pengujian terhadap pengaruh interaksi ini akan menjadi dasar dalam membuat rekomendasi tentang apakah faktor-faktor utama harus diterapkan bersama agar produktivitas lebih baik atau tidak. Ada 4 rekomendasi yang dapat dibuat. Yang pertama, jika faktor utama A dan B berpengaruh tidak nyata, tetapi interaksinya nyata, maka rekomendasi hasil percobaan adalah menyarankan agar kedua faktor utama A dan B harus diterapkan bersama-sama. Yang kedua, jika faktor utama A dan B keduanya berpengaruh nyata, sedangkan interaksinya berpengaruh tidak nyata, maka rekomendasi hasil percobaan adalah menyarankan agar faktor A dan B diterapkan secara berpisah.
Yang ketiga, jika faktor utama A nyata sedangkan pengaruh faktor B tidak nyata atau sebaliknya dan interaksi tidak nyata, maka rekomendasi hasil percobaan adalah menyarankan agar penerapan faktor A saja jika A yang nyata atau B saja jika B yang nyata. Yang keempat, jika salah satu faktor, misalnya A dan interaksinya AB berpengaruh nyata sedangkan faktor lain B tidak nyata, maka rekomendasi adalah menyarankan agar penerapan faktor A saja atau kombinasi A dengan B. Menurut uraian di atas, terdapat dua tipe interaksi. Yang pertama, saling mempengaruhi antara pengaruh atau fungsi faktor A dan B terhadap suatu objek penelitian. Yang kedua, pengaruh peningkatan suatu faktor terhadap pengaruh atau fungsi faktor lainnya. Misalkan faktor A meningkatkan pengaruh faktor B atau sebaliknya. Dalam rancangan acak kelompok lengkap, tahap-tahap yang perlu diperhatikan. Tahap yang pertama yaitu percobaan dibagi menjadi sebanyak K kelompok. Kemudian masing-masing kelompok dibagi lagi menjadi sebanyak AB atau kombinasi perlakuan. Tahap kedua yaitu menyusun kombinasi-kombinasi perlakuan yang akan dicobakan. Kombinasi perlakuan sama dengan A faktor A kali B faktor B sama dengan A kali B. Kombinasi perlakuan. Unit percobaan sama dengan kombinasi perlakuan dikali R kelompok.